Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum Nusana Sadonyo, kita bertamu di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, Nusana Sadonyo, kita kaliko bertamu dan kedatangan seorang tamu spesial. Wah, Iko rasanya kalau pengguna sosial media nak ada ndak tahu sama sosok seorang. Nah, kita kasih tahu ikonya Dagil Saparogilo. Halo. Buat amak nonton, enggak amak bang. Alhamdulillah ya. Yeah. Alhamdulillah bisa masuk TV mak. Impian waktu ketek ya bang. Pengen masuk TV ya gitu. Iya. Cuma nak masuk tuh bang. Akhirnya kini diwujudkan oleh TVRI Sumbar di Tampek Mota. Alhamdulillah. Dagil, apa kabar Dagil? Ande. Sehat bang. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ceria Dagil kini ya. Itu emang tipikalnya tuh emang masih bahagia sih bang itu. Emang tipikal cowok-cowok bahagia ya. Tapi dalam remuk kok. Itu bangnya sebutin bang. Tapi di dalam tadi kan. Di dalam. Dagil. Kalau boleh tahu Dagil kok kan di podcastnya Tampek Mota mau tahu orang awak kok. Iko adalah satu podcast yang akan menggali orang-orang hebat di Sumatera Barat. Berarti kalau Dagil diundang kemari, berarti Dagil adalah seorang yang hebat di Sumatera Barat. Enggak juga. Iyo, karena itu salah satu alasannya Dagil dipanggil kemari. Dagil, kalau boleh tahu Dagil, kan Dagil kan seorang konten kreator. Iya bang. Nah, kalau boleh tahu background Dagil. Background pak? Yang aduh nampak sih bang. Nah kan nampak sana tuh kalau seorang Dagil Saparogilo ku emang separuh gilo separuh ndak gilo. Masih setengah-setengah lah. Jadi Dagil kalau boleh tahu Dagil lah latar belakang pendidikan waktu. Kalau latar pendidikan tuh mungkin tamat SMA gitu. Tamat SMA, habis SMA itu pun nak minat kuliah entah alun sobok motivasi untuk kuliah lah itu gitu. Oh gitu. Kalau latar belakang keluarga mungkin mak ibu rumah tangga biasa gitu. Kalau ayah lah berarti kalau misalnya kan Dagil lulusan SMA. Nah, Dagil belajar ngonten atau ngedit itu dari mana Dagil? Soalnya kan kalau kan tamat SMA. Keluar biasanya kan orang tamat DKV atau ada pendidikan khusus untuk editing atau sesuatu perfilman gitu. Kalau untuk dari awal mungkin lebih otodidak lah sebenarnya. Otodidak. Yang pertama tuh mungkin ala langsung ngedit atau buat konten. Mungkin dulu cari-cari orang, seru lah mau diku mah. Jadi talent lah ibarat dulu kan. Jadi talentnya. Ketika tuh pengen coba lo, masa nak bisa mengedit, coba ngedit. Masa nak bisa ambil cerita, coba ambil cerita. Sampai yang pengen coba inilah yang gitu. Oh, pertama kali Dagil main dari itu pakai handphone kah atau pakai langsung aplikasi komputer gitu? Oh enggak, itu harus dari HP dulu gitu. Karena itu yang ada dulu. Emang dari HP. Itu pun lalu mikirnya kayak hasilnya entah beko rusak atau indah rancak lah hasilnya. Tapi kita doang pentingnya selalu tuh sebuah kesenangan gitu hasilnya. Kalau kini kan cari hasil dulu kayak cahaya lah kau coba. Alah buru tampang ceburik lah ya itu. Wow, berarti Dagil dulu memanfaatkan apa yang ada. Dagil ketika tuh punya handphone, dimanfaatkan handphone ko untuk ngediting dan aplikasi dengan seadanya dan hasil tidak terlalu penting waktu itu. Berarti Dagil kini mencari video-video lama tuh, kayak gitu video lama ayo. Ya, kok cahaya nonggo ya. Nah, berarti menurut Dagil ada perjalanan yang Dagil cari. Kalau menewak tuh Dagil. Ada kepuasan batinnya mencari progres tuh Iya, ada. Itu pun merasa ibaratnya adalah peningkatan setiap tahun tuh cali dari HP atau yang enggak meningkat HP seketik lah meningkat sampai kini lah bisa menggunakan kamera profesional gitu. Itu kayak berarti adalah jenjang-jenjangnya kan enggak semudah ada gitu. Iya. Nah, Dagil kan di Saparogilo kok ada kan lebih ke humor Dagil ya. Ada komedinya. Emang keluarga ada backgroundnya pelawak atau apa Dagil? Kalau kecampur awak mungkin lingkungan awak mungkin. Lingkungan. Berarti lingkungan yang membentuk Dagil menjadi pelawak.
lebih saya sebut pelawak anak karena telah menghibur. Kalau lebih ke seniman. Siap. Berarti lingkungan Dagil tuh lucu-lucu berarti ya. Indah ya sih bang, cuman ada kadang mood lah kadang. Ada momen tertentu misalnya berkumpul sesama, ada yang melawak gitu. Walaupun tidak ikut serta, ada calik penikmat saya. Tapi itu yang wak terapkan ke luar gitu. Berarti selama kau sebagai penikmat, kini pembuat. Karena ketika kita menjadi pembuat, kita akan bisa membuat merasakan suatu kepuasan batin dengan hasil karya kita dan bisa juga sebagai penikmat hasil karya. Nah, Dagil. Yes. Nah, Dagil. Itu kan background pelawak dari teman-teman tongkrongan lah gitu ya, Dagil. Nah, setelah itu Dagil membuat konten lucu, kan sketsa segala macamnya. Nah, awal pembentukan grup Dagil Saparuh Gilo kok Baa Dagil. Maksudnya Baa kok Saparuh Gilo namanya. Kok nak panuh sih Gilo gitu. Iya sih. Kalau jujur dari awal Miki, kalau Saparuh Gilo itu dulu waktu pembuat itu bang kan ibaratkan awak yang membuat sudah. Itulah beberapa kawan-kawan yang membuat dari awal. Maksudnya nama Saparuh Gilo kok lah dojo? Bukan lah dojo, intinya bersama-sama buatnya gitu. Kayak malam, video-video ko lah, itu pun itu terinspirasi dari beberapa untuk konten Instagram yang dulu kayaknya dulu, yang ada penjazamannya lah. Jadi malam konten lah aja. Namanya kok Saparuh Gilo aja. Tanpa memikirkan apa arti Saparuh Gilo sebenarnya gitu. Sekedar nama saya Saparuh Gilo. Berarti waktu itu kepikirannya Saparuh Gilo langsung aja nama Saparuh Gilo. Gilo lah, gas ya. Tanpa memikirkan filosofinya. Iya. Itu lo nadoh dulu. Gitu. Tapi kan lah saya nama back konten itu sampai kini gak baru-berubah kontennya yang dulu. Kalau orang cari dari awal sampai akhir mungkin banyak perubahannya gitu. Betul. Awak sebagai penikmat karya Dagil dari konten pertama Dagil dulu. Dagil. Iya. Masih seorang waktu itu Dagil? Seorang. Nah, waktu itu lah ala Saparuh Gilo namanya? Itu udah ya? Dari dulu sampai kini Saparuh Gilo. Nah kan waktu itu kan Saparuh Gilo. Surang awalnya kan? Iya. Awalnya Surang, Dagil langsung bikin grup. Nah itu peralihan dari Surang. Nah intinya kalau dulu tuh mungkin enggak seorang, itu rame-rame dulu. Rame-rame dulu. Rame-rame sampai karena tahu paham lah kalau dalam apa kan ada apa kayak paca-paca gitu tuh, banyak generasi gitu. Iya. Nah, menurut Dagil, menurut keluarga Dagil, profesi Dagil kini kok misalnya sesuai ekspektasi keluarga atau keluarga mikirnya ada pekerjaan lain untuk Dagil? Iya. Kalau mungkin dulunya Wak Miki kayak ndak mendukung atau gitu mungkin itu pengana karena mungkin carilah ke rajo padahal yang Wak jalan ini kok ke rajo gitu tapi orang tuh ngecek carilah ke rajo lah yang mungkin yang orang tua tuh kayak anaknya PNS atau gitu mungkin yang lebih menghasilkan per bulan jaleh gaji tetapnya kalau mau di kantong rata kan ibaratnya gaji nak menetap dah kita. Kalau tinggi kadang-kadang rendah gitu. Jadi nak nampak alur nampak masyarakat tu kalau konten kreator dah kerajo lah gitu. Seniman tu. Nah, mungkin dari podcastku orang akan tahu ternyata seorang konten kreator itu adalah sebuah profesi kini dan bahkan sebuah profesi yang menjanjikan anak Dagil. Gitu. Sangat. Nah, Dagil kan banyak konten-konten Dagil mulai dari sketsa-sketsanya. Nah, kini ada permainan kata gitu kan. Itu emang langsung pindah ke situ karena sesuatu atau emang kebetulan trennya lagi kok kini ya. Lagi ada permainan kata itu apa istilahnya Dagil? PKPR. PKPR. Permainan kata baper. Oke, siap. Kata-kata baper. Nah, itu kan emang memilih itu karena yang konten yang lama tuh kurang menarik atau emang kok lagi tren kok pakai yang kok? Oke. Kalau untuk masalah itu tuh kalau konten sketsa komedi itu tetap jalan. Cuman harus mengikuti zaman kan. Ibaratnya kalau masih fokus dengan yang gitu, orang kadang nak ada suka orang indah gitu kayak kayak sih bosan cari ya gitu. Berarti untuk menghilangkan bosan. Tuh. Oke. Nah, bagi dusana-dusana yang alun tahu, bagi dusana-dusana dan alun tahu, Dagilko dulu awalnya adalah membuat sketsa humor, sketsa komedi. Nah, kalau kini kan lebih ke permainan kata. Nah, bagi belum pernah nonton sketsa komedi dari Saparuh Gilo, akan kita putarkan. Nah, silakan ditonton di sana.
Wak. Andi mama tuang lataan. Nampak orang lewat sekodang. Maaf dah. Nak nampak dah. Jangan jekot dah. Kapal lopet tak je jepot. Nampak dengan nantak rang. Jepot dan bikin lah. Pocok yang muncul rumah. You nak nampak dah. Sangat dangku dia nampak dang dah. Di mama tak matang ni, malah tak matang aku dah. Maaf dah. Kau yang pacik ya Allah. Maaf dah. Ibu rapu dia tu larak undang lah rumah. Tuan le sabar dah rumah. Angkau tibu jahit dia jangan tanya lah. Dia nak pada. Kau nak dah mentah dah. Betah. Oh, Dek. Kau kambu punya dah lah hari ni, Dek. Kau tulang kariang lah basah dah, Dek ah. Kali muda dunia kariang-kariang lah. Tuang udah nak ke rumah sakit. Kau ke rumah sakit dah bawa rumah dia banyak kan Dek rumah. Di ronsen tu lah tulang muda gua rapuh lah rumah dia. Udah nak lah murang itu kan. Yo, dah itu salah. Ganti rugi je lah, Dek. Ganti rugi dah. Tu barang kan ya dah. Yo, kalau barakan naik, dah ndak lo banyak-banyak minta Dik. Sabar kelas adik lo kan. Dah faham lo kondisi adik muliku keadaan muliku, pada faham lo kan. Tapi Dik, dia tu ya ada pitih rokoknya, pitih transportasinya, pitih urutnya, pitih keamanannya. Nah, mungkin dah murut tu kan. Makasih ni. Nakmu Dik, ada orang salik tu. Nakmu minta makasih awak dah. Ya faham Dik lah. Banyak kan ya dah. Dia tak banyak dia. Tu lah apa pandai udah dia. Cuman tu kau nak dia bayi yo, nam salah dah doh. Cuman dia udah je pupusi ko lah kenal lah dia. Lah ikut udah dia. Itu idenya dari mana tuh Dagil? Itu mungkin ada beberapa yang relate tuh kombinasian lah gitu. Oh, berarti gitu. Dari cerita-cerita kawan yang relate rasanya untuk orang lain dijadiin cerita. Iya. Itu dibuat bersama-sama. Kalau itu mungkin untuk pola awak tu dari awak lo dasarnya gitu. Ketika dieksekusi, orang tu improv. Ada beberapa yang pengen, mau diku lawak aja mah, tambah gitu. Oh berarti di base skripnya dulu sama-sama. Beko pas dia eksekusi lapangannya, terserah improvisasi segala macam asalkan tidak keluar dari. Soalnya kan ketika hari per hari kan orang berbeda-beda. Ide pun kadang ada muncul beko paginya atau sorenya gitu. Kau rancak tambah mah. Kayaknya mah itu. Kiko Dagil. Biasanya kan kalau sebuah grup kok kena Dagil. Kan kendalanya kok adalah mencocokkan waktu sama mood nak Dagil. Kan kalau kawan-kawan yang editor atau seorang konten kreator tuh tahu mana tuh kalau lah grup itu kendalanya adalah mengumpulkan hari pengumpulannya bila moodnya rancaknya segala macam. Nah itu ada Gil. Apakah diatur satu jadwal kah atau Kalau satu jadwal iya harus diatur bang, harus ditetapkan tanggal hariku syuting lo gitu. Jadi kadang lah dapet hariku misalnya hari Minggu, kadang cuaca nanca gitu. Betul itu. Intinya ya emang tuh mencari jadwal tuh yang payah kini tuh gitu. Apalagi kini anggota awak tuh lah berapa tim itu ada yang kuliah, ada yang karajo, ada apa gitu. Ada yang masih kuliah karajo lah. Jadi kan awak tuh freelance jadi lainnya lah. Atau menunggu syuting hari Sabtu misalnya. Kira nak sedih dah. Berarti jadwal yang ditetapkan Sabtu Minggu biasanya. Sabtu Minggu untuk eksekusi konten. Itu langsung sekali banyak untuk stok atau gitu. Mungkin seharusnya harus ada konten wajib, misalnya 2 konten minimal gitu. Itu minimal harus jadi. Soalnya itu kan untuk stok kan. Betul. Apalagi kini kalau untuk Instagram dan TikTok tuh memang 2 konten, tapi kalau mengajarnya untuk YouTube nah tahu misalnya 2 hari itu dah gitu. Oke. Kalau awak cek dari Dagil, konten-konten Dagil kok kan uniknya yang pertama adalah bahasanya. Memakai bahasa Pauh. Yes. Nah, sampai kini Dagil lebih acak dipanggil Dapauh. Betul Dagil? Dapauh. Nah, itu untuk sana yang penonton setia Dagil, Saparo Gilo, kini Dagil lebih suka dipanggil Dapauh. Karena asal dari Pauh. Iya sih. Itu kalau muncul ke Dapauh sebenarnya bang itu dapat dari apa? Ibaratnya kata-kata rakyat di Pauh lah gitu. Misalnya, mau dia gaya Dapauh nama dia
dah pahu sia ko. Cuman orang tak menyebut dah pahu. Awak pun nak tahu sia dah pahu ko dah. Cuman orang setelan tahu gitu. Pakai topi, pakai baju kemeja, pakai sarawak apa gitu. Orang terbayang gitu. Oh, berarti nama dah pahu ko bukan diciptakan sendiri oleh Dagil. Dah, itu pasti dari lingkungan lo gitu. Oh, kok ilmu baru. Ternyata nama tuh ndak harus dipersiapkan, bisa jadi karena lingkungannya Dagil. Lingkungan. Nah, Dagil, kini kan Dagil alah berangsur ke PKPR. Apa tadi? Plesetan dan kata-kata baper. Plesetan kata-kata baper. Ada ndak konten kreator yang menjadi inspirasi Dagil untuk membuat konten itu? Kalau referensi, kalau apa banyak sih bang. Ibaratnya dari apa lagi kalau kini kalau masuk dunia TikTok, banyak tuh konten-konten yang apa. Cuma nak pikir tuh buat gabungan. Kalau yang nggak cari itu, nyo fokusnya sebabnya baper gitu. Kalau yang lawak-lawak sih. Jadi buat gabungan antara ada bapernya, ada sedihnya gitu. Di awalnya baper, endingnya tak ada obek sedih-sedih sorry. Atau kayak emang melenceng endingnya gitu. Jadi ndak fokus sedih sih gitu dah. Oh, ada lucunya maksudnya lagi ya. Maksud. Misalnya kalau cari kan kamu ada quotes atau mengicek-cek misalnya ini terluka atau kayak lah. Sedih lah quotesnya gitu. Cuma nak ada kayak patahnya doh. Di Warimax di Supergilo. Bek kayak apa kata-katanya, bek kok patah dengan lucu atau aksi lah gitu. Gitu. Siap. Nah, Dagil. Kan alah banyak karya Dagil kok. Kalau hitung-hitung lah ratusan mungkin ya. Lebih. Alah ratusan lebih ya. Dari sekian banyak konten yang lah Dagil buat bersama tim Sapporo Gilo. Yang kalau menurut Dagil pribadi, konten Sapporo Gilo yang paling berkesan dari Dagil? Kalau sih berkesannya di bikin YouTube lah. Bikin film panjang itu. Bikin film panjang. Iya. Kayak lawak sikit so yang panjang lah. Karena itu lebih terasa ketika ngeditnya awak terasa, ketika buat apanya cerita terasa gitu. Ketika nonton hasil gitu. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan. Itu lebih senang yang pengen tujuan ke depannya memang itu. Salah satu judul lah. Ya mungkin sana-sana di rumah pengen nonton, kalau kalian yang paling berkesan di Dagil. Ada itu judulnya. ada nak di YouTube. Misalnya kan kebetulan kan YouTube kan di hack gitu. Jadi ketika video itu habis delahnya. Nah, ada simpan di laptop lah gitu. Berarti pernah kena hack ya akun Sapporo Gilo? Oh. Berat pas di kena hack tuh semua video dihapus. Hapus. Ya Allah. Alah beralih ibaratnya di channel itu. Tuh apa yang Dagil lakukan ketika channel YouTube tuh hilang? Onde. Lawak pun bayo. Kalau pertama lah sok lah gitu. Tentu kama ibarat mengadu gitu. Awak pun nak pertama lo nak tentu kama do. Tanyalah beberapa yang kawan yang apa tanya bang kayak kok disarankan tanyalah ke misalnya Twitter kayak itu. Awak hubungi Twitter itu. Pihak YouTube kok minta kayak ibaratnya bang. Apa namanya itu bang ibarat pelengkap-pelengkapannya. Dan itu pun nak ada udah body email, nomor HP, nak ada udah. Cuma cie punyanya. Dima puisi main gitu kayak lokasi lah gitu kayak dari lokasi berarti cara Dagil untuk mengembalikan akun adalah berdasarkan lokasi main gitu. Itu akan sangat bermanfaat bagi sana-sana yang YouTuber kan yang punya YouTube tiba-tiba akunnya hilang. Mungkin cara cepatnya adalah hubungi Dagil. Enggak, hubungi yang tahu gitu. Awak hubungi kok. Kebetulan kan Dagil yang tahu. Iya. Oh itu pun tahu kan banyak tipe-tipe mode-mode di hack itu kan. Iya. Siap Dagil. Nah, Dagil. Iko ado nang kalewat Dagil lah. Nah, ancak wak cigo dulu lah yang lewat kau. Nah, kita akan kembali lagi di sana. Asyik. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, Dagil kayak gitu tagline-nya di Tampek Mota TVRI Sumbarel. Ketika awak menyebut mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Wah, lah langsung klik Dagil kok. Emang entertain sejati. Amin. Insyaallah. Tapi betul loh Dagil. Dagil kok adalah satu sosok sosok ya memang betul sosok gitu. Betul. Satu sosok yang paling konsisten menurut awak untuk di grup lawak di Sumbar kok.
ya. Di samping ada beberapa grup yang lain, tapi Dagil dengan Sapporo Gilo adalah grup lawak yang konsisten sampai kini masih ngonten. Bah Dagil. Ya itu harus konten taruh Dagil. Itu. Apa nih Dagil? Panik iyo bang, cuma tak alay gitu. Kenapa orang nak tipikal kat suku dikit lang karajo dah bang itu. Oh gitu. Apa yang nak dulu karajo kan habis teman SMA kan lah cari karajo gitu. Ya paling kali sampai bulan kampet tu mencari alasan bahagia keluar. Oh. Gonta-ganti kerja dari selesai sampai bulan tu cari kerja baru. Sampai bulan kampet tetap cari alasan untuk keluar. Sampai 3 kerja ya, nak mau dikur coba habis hari mah coba. Berarti Dagil tak nyaman dengan kerja yang terjadwal misalnya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Yang berarti kurang nyaman dengan itu. Kurang nyaman apa? Akhirnya Dagil memutuskan untuk buat konten bersama kawan-kawan. Yes. Nah, motivasi Dagil apa yang masih membuat Dagil tetap konsisten sampai kini? Apakah ada tujuan tertentu yang pengen Dagil wujudkan atau gitu? Oke. Kalau untuk ibarat masih semangat karena itu aku yakin dengan dunia yang awak gelutin iko kayak apa bang, ibu ku menjamin lah gitu. Kayak ikolah kerja yang awak inginkan gitu. Yang ndak ada ikat-ikatnya, awak mengatur jadwal seorang kayak gitu. Aku merasa iku pas itu masa depan awak gitu. Tapi awak nak tahu kan ke depannya gitu. Cuman usaha saya awak lakukan untuk ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu Dagil, apa hal besar Dek Dagil atau dengan tim Sapporo Gilo pengen wujudkan, entah itu dalam waktu dekat atau waktu jangka panjang? Oke. Satu goals dari Dagil. Tujuan paling kadang wak itu mungkin pribadi wak. Kalau saya tim lo tahu kan. Pribadi wak aku pengen buat film tayang di bioskop. Oh, amin. Oh, doakan Dagil lah. Dagil Sapporo Gilo pengen membuat film yang pengen tayang di bioskop Indonesia, bukan dunia ya. Oh, doakan. Tapi kalau sana pengen tahu Dagil ko pernah juga main film loh, film nasional dan tayang di bioskop. Jadi waktu itu seru. Alhamdulillah seru. Itu pengalaman mungkin terepik lah gitu. Terepik. Mungkin tidak banyak sana nan tahu kalau Dagil ko pernah main film layar lebar. Seorang Aidil, Muhammad Aidil Adha. Gak aneh bawa dari Aidil gitu. Biasanya yang dari Aidil itu kalau nak guru sekolah, nak guru masaji gitu. Oh gitu. Tuh kalau orang baru kenal lah, abang kan ibarat lah kenal semua. Jadi ketika bang Ari Aidil gak aneh telinga anggap gitu. Anggap saya kenal. Sia. Iya. Jadi Dagil pernah main film dengan Boy Chandra ya. Boy Chandra. Dengan film dari novelnya Boy Chandra. Nah itu sana. Ternyata Dagil ko pernah main film nasional dan dari pengalaman film itu salah satu goalsnya adalah pengen bikin film surang. Pengen surang. Dagil, kan konten-konten Dagil ko kan baper gitu Dagil ya. Yang akhir-akhir ko namanya PKPR, permainan kata baper. Emang Dagil ko orangnya baperan atau apa Dagil? Kalau baperan iya coba. Udah baper orang bang. Udah baper ya. Padahal cewek ko emang elok sih sebenarnya. Elok tuh. Nah cuma awak menggapan pantang suku ya wak dia mah. Atau langsung ngomong timbul imun bahagia dia bahagia. Dia lakian kan awak punya bini bang punya laki bang. Punya cewek bang. Awak asal yang baperan sebenarnya. Padahal cewek itu biasa sebenarnya. Atau pernah ada Dagil punya pengalaman percintaan gitu? Oke. Pernah bang. Cuman yo acok kecewa deh pada bahagia gitu. Acok kecewa pada bahagia. Doakan Dagil. Suatu saat Dagil akan ketemu seorang cewek, seorang padusi yang akan jadi orang yang membahagiakan. Amin. Bagi Dagil ini pun bahagia dengan Dagil ya. Amin. Tunggu yang pernah mengecewakan Dagil. Nantinya kalian akan kecewa. Iya. Ya, akan terumuak hati kalian. Mandin dah. Intinya doakan saya yang berlalu. Ya udah kalau ingin dapat ya bahagianya bukan awak ya enggak masalah ada gitu. Oke. Suatu saatnya akan gitu tuh. Dagilan tuh yang terkenal tuh. Iya. Pernah jadi seseorang yang pernah ada di hati wa. Jadi bahan apa rekor makanya Iya, bahan rekor lo aja. Nah, bicara tentang wanita gitu. Wanita, cewek, padusi lah gitu ya. Apa yang terlintas di pikiran Dagil ketika mendengar kata wanita?
Wanita. Mungkin nama yang bayang apa? Ama. Iya. Pak aku ama. Ya karena menurut Wak, apalagi kini mungkin lebih banyak hidup sama orang kayak produksi gitu. Jadi Wak yang ama sosok ibaratnya bisa jadi ayah, bisa jadi emak lah, multi talent lah gitu. Multi talent. Intinya kan lebih kadang dari emak gitu. Ibaratnya wanita tangguh lah menurut awak gitu. Oh, jadi ama kau adalah wanita tangguhnya Dagil. Iya, tangguh. Panutanku. Panutan yang harus awak lindungi lah gini gitu. Kalau suatu saat tiba wanita lain di hidup Dagil, itu kan wajib nak kewajiban lain. Itu awak menerima gitu. Tapi tetap mungkin apalah perlakuannya. Mungkin lebih kayak orang kaya Pak gitu. itu salah satu syarat untuk menjadi kekasih Dagil ya. Tuh, paham yang dulu orang pertama kaya adalah paham dulu ke orang kaya awak. Iya. Nah, mengerti awak adalah seseorang Dagilku adalah orang yang sayang ibunya. Kok itu baper Wak ya, sedih Wak ya. Lebih baper Wak Eko daripada percintaan. Ende. Kali kau lebih privasi. Iya, Kalau cinta kan publik, ibaratnya orang bisa merasakan adalah Kalau orang kaya bisa sih orang merasakan lain Bang. Betul. Lebih relate malah. Relate. Cuma nggak sensitif kalau di WN konten. Ya, sedih ya. Itu sedih sih. Dagil. Iya Bang. Ada sedih Bang. Dagil. Dagil kan ambil kata-kata baper tuh ya, permainan kata baper. Kalau Wak challenge Dagil ambil kata baper Wak aja. Kan Dagil di konten Dagil ada dari nama-nama artis, dari nama-nama kota gitu kan. Nah, kini Wak challenge Dagil memakai nama-nama kota. Nama kota yang awak sebutkan langsung Dagil buat permainan katanya jadi satu kalimat baper. Kepanjangan dari nama kota ko jadian satu kalimat baper. Kok main capek Dagil lah. Ende. Yole sebana pandai Dagil. Cibuk Bang, salahnya kekaji lamu kok lah agak lupa sedikit gitu. Nah, kini ibaratnya mau ulang-ulang kaji lamu Dagil. Nah. Siap Dagil? Siap. Are you ready? Ready. Padang. Padamu aku bilang sayang. Musik jedak-jeduk. Foto ya. Lanjut. Padang Pariaman ya. Kedua kota di Pariaman. Pariaman. Pertama denganmu aku langsung nyaman. Woi, jedak-jeduk. Orang jedak-jeduk gitu. Terakhir lah. Kok kencang Dagil ya? Dua kata. Terakhir. Kok dua kata lah kok. Dua kata. Solo Selatan. Siapapun siapapun inti agak payah udah Bang. Agak payah kok bare kok. Agak mulai lupa gitu. Siapapun dirimu, aku nggak pernah anggapmu ke mantan gitu. Mandit. Aduh, muak berarti. Jadi siang dakik sama awak, pernah anggap mantan apa? Iya. Cuman anggap saya musuh gitu. Enggak. Mantannya gak musuh. Nggak bisa berteman atau misalnya jadi kan mantan itu bisa jadi reuni di masa depan. Bisa. Cuman nggak payah loh mencoba itu. Kayak menganggapnya mantan pasti jajuk lah. Cuma butuh waktu untuk menerimanya kembali. Gitu. Siap. Matanya jodoh kan tak tentu. Kan mantan kan. Malah ya. Dagil. Kau kan awak musiki detik-detik terakhir. Orang siap Bang. Boleh enggak diceritakan? Kan Dagil seorang konten kreator. Nah, konten-konten Dagil lah banyak dinikmati oleh netizen tanah air ya. Alhamdulillah. Amin. Agak tips Dagil untuk para konten kreator muda Sumatera Barat supaya membuat konten ko rancak, followers banyak dan disukai oleh banyak orang. Walaupun bukan semua orang ya, tapi banyak orang. Banyak orang itu. Intinya kalau jadi content creator itu yang pertama harus konsisten. Intinya awak harus tahu sama apa yang pengen awak buat. Itu pertama lo. Apa yang pengen awak buat. Karena jangan ikut orang karena orang tuh mungkin awak cari tu pantang. Seru buat konten iku mah. Cuman ketika awak buat mana sesuai dengan ekspektasi awak dah. Makanya
buat konten tuh sesuai dengan yang awak inginkan gitu. Maka awak mencintai apa prosesnya. Jadi kalau awak asal-asal buat sih pasti aku ujung-ujungnya kayak lah hilang semangat gitu. Tuh cek lain ibarat itu jangan tunggu ibaratnya menunggu misalnya harus punya kamera dulu, punya kamera profesional dulu gitu. Pakai saya yang ada untuk hasilnya beko gitu. Kalau kini orang lebih nikmati jalan ceritanya daripada hasilnya. Hasilnya iya sih, cuman orang lebih nikmati ceritanya loh. Percuma hasilnya rancak, kameranya rancak-rancak, cuman ceritanya kayak asik tuh. Dia manfaatkan lu ide ceritanya gitu. Manfaatkan ide cerita, manfaatkan apa yang ada Gil. Apa yang ada. Nah, harus tunggu dulu ceritanya rancak, konsepnya matang. Nah, harus Gil. Harus tuh. Ada jalan coba lu. Karena dari ketika mencoba tuh kata aku salah di mah. Tuh. Iya. Dari kesalahan tuh beraja. Oh, itu kurang kok gitu. Intinya harus kreatif dengan zaman kini. Harus kreatif di zaman kini. Sama kini kan ibaratnya momen ini pasti berbeda. Harus mengikuti zaman tuh. Tapi ibaratnya karakter awak dari awal nak hilang doh. Misalnya kan punya karakter tuh. Jadi awak kan harus mengikuti zaman. Anda harus berubah doh. Boleh berubah tapi konsepnya bukan karakternya gitu. Biar itu ada nilai jual wak gitu. Oh siap. Berarti walaupun konsep berubah, nang karakter aku jadi hilangkan. Dihilangkan. Karena orang mengik di situ. Mungkin ketika awak merubah besok anggap udah pauku dulu preman kadang gitu. Kalau tuh ketika ubah besok jadi padusi atau ibaratnya yang orang lembut-lembut pasti hilang Nasiru cali itu karakter. Jadi karena Dagilnya kok dikenal seorang dapau dan pareman tuh tiba-tiba saya jadi cowok kalem atau baper terlalu jauh ya. Hilang karakternya ya. Dan calai abis pergilo tuh udah pauh tuh nak boleh dari preman doh. Nyoberang kalau orang nyari preman. Mau itu ube. Dia seorang preman tapi nak pengen dipanggil preman. Udah saya kita. Pengen itu jangan ada orang marinya ketika ada orang mari preman nyoberang. Oh gitu. Ya bener preman doh ya. Padahal preman kok. Padahal preman tuh. Mungkin masyarakat manggilnya preman, cuman nio dianggap preman doh gitu. Kalau preman yang di menjadi sebagai sosok dapau kok apa sih bedanya dengan preman-preman di konten lain? Banyak konten kreator lain yang preman lo kok kalau boleh tahu. Alasan pertama cieknya nak nio dianggap preman, yang kedua tuh nyo mungkin angok sen karih gitu. Ndak taluk kayak mental lamah ya berusi gitu. Pada normal standarnya lah gitu. Nyo preman tapi sebenarnya ke cewek nak berani. Kelemahan itu wanita ya. Emang wanita sih. Siap. Nah, cala ya yang palatnya yang ketik dari nyo lah gitu. Memang kadang ragu nyo kalau yang lebih kadang dari si udah pau mungkin gampang lah gitu. Iya. Tapi kalau keteknya lah tuh minta nih. Dan dapau ko identik dengan baju yang Dagil pakai kini. Soalnya kita topi ya, topi tinggal rumah. Bisa lihat salin. Berarti persona seorang dapau ko adalah dengan baju jaket denim kayak gitu dan yang cabi-cabi dan sebuah topi. Tapi inilah jahit. Banyak orang ngurutuk bang nak doh ya bajai sepuluh bang cuy lo jahit salah cuy. Banyak orang ngomen. Oh, kau lah siapa jahit kau? Siapa jahit? Amak jahit gitu. Kan baju Dagil, jaket, denim gitu kan, topi, ciri khas lah. Ciri khas. Emang dibentuk bana, dibuat di konsep bana atau apa ada Gil? Kalau itu yang di konsep bana, soalnya biar lebih jaleh gitu. Soalnya kan misalnya preman lain kan sekitar stylenya harus monitor, harus beda loh. Udah pauku stylenya harus gitu. Harus ada ciri khasnya. Jadi orang tahu. Jadi untuk dikenal oleh seseorang, bedanya preman dapauko dengan preman lainnya di konten kreator Sumatera Barat adalah dengan mencari Dagil pakai baju jaket denim warna biru yang cabai segala macamnya udah pakai topi, orang langsung kenal. Kok dapau kok mah. Dapau 10 kilo kok mah saya kan. Dan seorang dapau yang gampang baper. Dan kelemahannya adalah seorang wanita. Itu mah alun kini alun ada berani sama cewek-cewek collab lah gitu. Karena masih maaf lu si dapau ko jo yang sangat-sangat lu. Aku ketika baru bisa collab sama cewek gitu. Itu alun berani dia collab dengan cewek itu di dunia nyata atau di konten? Kali dua sih. Jadi berarti Dagil membentuk dapau ko
dibuat Dapau pengennya yang preman banas dulu. Preman banas dulu. Dibentuk Di up karakter, lu. di up taruh sampai orang ngena di kepala orang. Kalau Dapau ko seorang preman yang kasar, Tuh. brutal ya. Brutal itu. Sampai tertanam di kepalanya, baru bisa tuh dimasukkan padusis yang kelemahannya tuh ya, yang gak melo-melo sekete, namanya sedih-sedih sekete ya. Oh berarti tersisinya kayak gitu bisa Iya sih. Soalnya kalau langsung kini orang non tahu Dapau ko Dapau tuh. Oh berarti Dagil sengaja membuat karakter Dapau ko untuk banyak konten dulu sampai di kapal orang tuh melake. Karena untuk saat Diko jujur sih awak pun masih manggil Dagil. Iya Dagil. Lalu Dapau lah ya. Dagil sebenarnya yang dulu kan Dagilku yang ada PKPR tuh kata paper tuh ada Dagil. Itu Dagil tuh. Jadi balik baju kaos biasa lah gitu. Itu Dagil. Cuma ada masukan dari kawan mak kalau pengen menggunakan karakter dari satu konten tuh harus Innocent tampil taruh gitu. Makanya saya ayalah awak dikenal sama Dapau saya gitu. Makanya Dapau mode itu saya fit awak mode ya. Berarti kalau Dagil pakai baju selain baju karakter Dapau dipanggil Dagil. Dagil. Oh. Itu dunia nyata ada dunia aslinya. Dunia konten kreator. Jadi kalau di sana yang nonton konten-konten lucunya Dagil, ketikanya pakai baju biasa tuh sana tuh panggilannya Dagil. Kalau lah pakai baju jaket denim, itu Dapau tuh. Oh dia. Oh iya. Cangjong karakternya itu ya. Ada lo beberapa karakter di konten-konten Sapporo Gilo kok yang gak unik bener ya Wak sih. Contohnya si yang agak meleset tuh gitu. Meleset siapa namanya? Si Raffi. Raffi. Itu Raffi kok personanya kah? Gagak lanang gitu ya, lanang kok. Ibarat itu sengaja Ube karena ibaratnya modenya ketika Ube sebuah komedi atau mode kata-kata tuh inyo yang yang memecahnya gitu. Inyo punya dunia lain. Jadi ketika baper inyo yang membuat rusak gitu. Oh, seperti breakernya penghancur suasananya ya. Jadi ketika orang lah 1, 2, 3 sampai lah baper orang paluan si Raffi gue lah. Jadi orang lagi sedih lah. Itu alasannya Sapporo Gilo tuh di Raffi itu. Baru bisa masuk apa sih Sapporo Gilo? Iya di Raffi kok. Siap. Karena perangannya itu bisa disebut gila-gila sangat sekete gitu. Berarti kini kok Sapporo Gilo tuh lebih maksudnya Raffi kok ditonjolkan. Jadi inget Sapporo Gilo kini ndak cuma Dagil lah, ndak cuma ada Dapau. Karena orang pasti banyak nunggu ketika jadi komen kan, Bang, nomor rampe memecahnya sana Bang susu lagi lah skrip banyak orang ibu sama inyo karena kadang sama ngicik potong langsung gitu. Baru kami anggo langsung potong. Iya, kadang baru jalan lah terpotong Pariaman sih. Karena itu sengaja obeknya rusuh sebab di akhir gitu. Berarti si Rafiko dibentuk di Sapporo Gilo suatu karakter kalau Inyoko adalah seorang yang lambe nangko perusak suasana. Perusak suasana. Jadi orang inginnya Sapporo Gilo kok kini tidak cuma Dagil, ada dulu si Raffi yang akan ditunggu-tunggu orang. Dagil pesan mas kan. Wah nunggu si Seno lah, si Raffi kan. Nah kau Dagil, kau iya benar kali lewat Dagil. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, sana masih sama Dapau. Dagil Dapau karena pakai baju ko kecil Dagil tadi. Kalau inyo pakai baju jaket warna biru ko panggilannya ndak Dagil itu tapi Dapau. Maaf tadi nak tahu dong. Lah tahu Karena kalau pakai Dapau ko sana baso harus beda. Cuman ko enggak Dagil semi Dapau lah gitu. Dagil semi Dapau ya. Enggak tahan gitu. Kini karena di podcast karakter Dapaunya gak diredam saya. Gak redam. Nah, balik awak ke cerita tadi. Nah, tadi kan ada Raffi sebagai pemecah suasana. Nah, untuk kawan-kawan lain ada di karakter-karakter lo enggak? Ada. Kalau kan ada sampai karakter sebenarnya intinya. Dapau sebagai premannya, si Raffi sebagai anak kuliah.
tapi yang agak tamat kuliah lah gitu. Ada si Dede itu anak SMA. Oh, Dede anak Dede SMA. SMA. Ada si Isatria itu sebagai apa? Sebagai kang ojek lah gitu. Oh, siap. Berarti di Saprogilo untuk yang itu yang di konten sketsa berarti? Berarti sketsa. Ya, di konten sketsa ada sampai karakter yang lah dibagi-bagi, yang lah ditentukan. Ada namanya Dapau, peremuannya. Ya, Dede. Dede anak sekolah, anak SMA ya? Iya. Anak SMA. Yang ketiga Si Raffi anak kuliah. Dan yang keempat si kang ojek. Satria, seorang tukang ojek. Atau panggil Dajek gitu. Oh, panggilannya Dajek. Siap. Kalau yang si Dede sama si Raffi panggilannya tetap nama aslinya. Oh, bingung masih magih namanya karena ala acuk makai nama Dede ya udah Dede lagi lah gitu. Oh, siap. Kecuali si Satria dengan nama asli ya. Iya. Raffi pun dengan nama aslinya. Masih. Nah, berarti Dagil kan ada Pau. Berarti ada Pau kan banyak kontennya, ada sketsa, ada konten PKPR, permainan kata baper tadi. Yang sketsa dan permainan kata baper kok selalu dibuatkah kontennya atau fokus satu-satu dulu, yang PKPR sih dulu dihajar atau sketsa sih atau apa? Kalau itu senap ke jadwal. Jadi 2 konten Dapau, 1 konten si apa? PKPR. Oh, berarti 2 yang sketsa, yang Dapau dan kawan-kawan. Sentalnya ke konten PKPR. Oh, berarti dia slot itu di TikTok, Instagram. Ya di Instagram. Di Instagram saya. Di Instagram. Kalau di TikTok kan random sebagai kebanyakan. Oh, di TikTok random. Kalau di Instagram disusun feed-nya ya. Duo sketsa, 1 PKPR kata-kata. Siap. Berarti Dagil ada berapa platform Dagil kini berarti itu? Ada Instagram, TikTok, ada YouTube. Nah, kalau di Instagram apa akunnya? Saparo underscore Gilo. Kalau di TikTok sama. Saparo underscore Gilo. Yeah. Kalau di YouTube tanpa underscore. Yes. Berarti di sana pecinta Saparo Gilo yang biasanya hanya follow Instagramnya, kini follow juga TikToknya Saparo underscore Gilo. Ada juga di YouTube Saparo Gilo. Ya, itu pun isinya komedi-komedi panjang, vlog tentang keseharian, konten lah gitu. Oke, berarti ada benang merahnya di situ pembedanya kalau di Instagram, TikTok dan YouTube. Instagram kok lebih rapi, ada duo sketsa, 1 PKPR. Kalau di TikTok random, kalau di YouTube khusus yang durasi komedi panjang yang tampilannya landscape ya? Landscape. Oke. Itu untuk pembuatannya dirumpukan bersama-sama saya. Yes. Bersama-sama. Intinya ada komunikasi lah gitu. Kalau untuk YouTube, kalau tadi kan lah tahu untuk Instagram dan TikTok itu dibuat dengan susunan kayak gitu. Yeah. Icek rapi, yang icek ini random. Nah, untuk YouTube postingnya ada jadwalnya kah atau apa? Kalau kini mungkin lebih fokus ke TikTok sama Instagram. Kalau YouTube kan sana membutuhkan konsep yang matang, sama gearnya, sama talentnya gitu. Apalagi kini kan lah mulai kerja udahlah. Jadi untuk YouTube pasti akan dibuat, cuma menunggu waktu yang pas gitu. Oh, berarti ada kini 1 konten untuk YouTube yang telah dipersiapkan, tapi belum dieksekusi. Oke. Kalau untuk ceritanya mungkin ada beberapa, mungkin menunggu waktu pembuatan eksekusi itu sebenarnya. Berarti hanya mencocokkan waktu sama teman-teman, lalu dieksekusi sebuah video panjang. Itu dalam bentuk, ada dalam bentuk kayak kalau ini kan ada web series, ada yang Yubana film panjang. Yang KB Dagil Beko yang mah. Kalau untuk ini mungkin lebih ngajakan lawakan sehari-hari kayaknya. Habis langsung gitu. Dia minggu besok dalam tema cerita lah gitu. Kalau web series kan harus membutuhkan waktu yang banyak dan konsep yang matang loh kan gitu. Oh, berarti pengen membuat cerita lucu yang habis sehari. Ya langsung habis ceritanya, berarti kayak film berarti ya. Dibuat yang lebih panjang itu bisa dibocorkan. Aduh, lama lah. Tunggu lah.
ada bocoran ndak kira-kira dan dalam tahunku tonton bisu. Soalnya awak sebagai penggemar Sapporo Gilo lah menunggu-nunggu karya Sapporo Gilo. Soalnya konten-konten sebelumnya cukup menghibur menurut awak. Emang pantas untuk ditunggu. Mungkin dalam tahunku lah gitu. Dalam tahunku lah. Asep, amin. Jadi para penggemar Sapporo Gilo tunggu dalam tahunku ada konten baru di YouTube-nya Sapporo Gilo. Nah, terakhir Dagil. Apa harapan Dagil mengenai Sapporo Gilo itu yang pertama, dan bagi konten-konten kreator baru. Oke. Kalau harapan untuk Sapporo Gilo, mungkin Sapporo Gilo bukan sekedar nama gitu. Tapi aku pengen Sapporo Gilo sebagai tempatnya orang berkonten lah gitu. Sampai melahirkan generasi-generasi. Kalau awak kan pasti ada faktorkan umurnya. Betul. Mungkin awak anakkan konten, pasti ada generasi awak gitu. Siap. Jadi awak itu sebagai aset lah gitu. Tidak sekedar punya brand atas nama Sapporo Gilo gitu, punya usaha yang atas nama itu gitu. Berarti besok Sapporo Gilo akan ada merekrut konten kreator baru untuk masuk ke Sapporo Gilo. Iya, Sapporo Gilo. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan talent-talent lain. Dan suatu saat Dagil nak main di dalamnya. Enggak. Mungkin awak lebih di belakangnya lah gitu. Oke. Yang untuk harapan Dagil terhadap orang lain lah, terhadap konten kreator muda, Pak. Oh, yang harapan. Ya mungkin lebih kalau pengen masuknya ke dunia konten kreator kan ini semangat lah Hili gitu. Semangat cuba tadi. Jangan benar-benar dicuba. Itu harapannya gitu. Dan yang paling penting untuk konten kreator muda itu adalah konsistensi. Itu yang persona paling barek ya, paling susah sebenarnya. Tuh. Bentuk SPL, tapi sebenarnya kok adalah paling susah. Apalagi yang paling dasarnya itu adalah mood. Nah, mood ya. Ya, bermainlah dengan mood. Pandai-pandai lah ngatur mood gitu. Mood dan bahas supaya moodku kalah dan kita bisa membuat konten taruh bisa konsisten taruh. Oke. Terima kasih banyak Dagil bincang-bincang di Tampe Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampe. Nah, Dagil, terima kasih banyak datang ke kemari ke tips dan triknya dan pengalaman-pengalaman yang Dagil sharing ke kami ke penonton-penonton di rumah itu akan sangat-sangat bermanfaat apalagi terkhusus kepada yang konten-konten kreator muda. Yes. Nah, sana Iko kita akhiri dan saksikan podcast Tampe Mota, mau tanya orang awak di TVRI Sumbar live jam 1 setiap hari Senin dan Selasa, atau bagi di sana nanio nonton di aplikasi juga ada sana. Di aplikasinya adalah TVRI Klik, bisa di-download di Play Store dan di App Store, atau sana bisa juga nonton di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Kita akan kembali lagi di podcast Tampe Mota, mau tanya urang awak di Siko Tampe-nya. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dagil.